Nah, lanjut itu untuk perhitungan, denah. Nah, selanjutnya ada perhitungan arus beban dan pengaman. Nah, di mana dari pencarian cara perhitungan arus beban itu rumusnya tuh ada, In sama dengan P per V Fx cos theta, di mana In-nya itu adalah arus nominal atau dalam satuan ampere, P-nya itu adalah dayanya gitu berapa, VL itu adalah tegangan line, VL di sini adalah tegangan line, VF di sini adalah tegangan fasa. Kemudian cos theta lampu DL itu faktor dayanya saya menggunakan 0,8. Nah, maka dengan SDP, jadi saya di sini menggunakan hanya menggunakan 2 SDP lampu dan 1 SDP kotak kontak. Di sini saya menggunakan saya contohkan 1 SDP 1 itu di grup 1 itu ada 16 lampu. Nah, kita lihat dari denah ya. Grup 1 itu yang mana? Nih, grup 1 itu yang ini nih, grup 1. Nah, nih ya. Nih, saya tuh mau Nah, grup 1 itu adalah musola. Saya buat grup 1 itu khusus untuk musola itu ada 4 kali 4 itu ada 16 lampu, di mana cara penghitungannya adalah diketahui PDL1 kan sama dengan 16 lampu dikali 39,7 watt karena di situ saya menggunakan lampu yang menggunakan wattnya 39,7. Maka hasilnya 635,2 watt. VF-nya 220 volt itu ditentukan dari lampu yang tadi ada di nameplate lampunya. Kemudian si cos theta DL1 itu saya menggunakan 0,8. Nah, ini tinggal masukin ke rumus yang tadi ada di atas ini, masukin ke sini hingga hasilnya itu adalah 3,6. Nah, dengan saya jelaskan secara nih 3,6. Nah, kelanjutannya ini adalah untuk mencari satu IMCB-nya itu adalah N kali K. Nih, IN kali K itu adalah IN-nya tadi udah ditentukan hasilnya 3,6, maka dikali K-nya itu udah ketentuan dari dimana kalau misalnya K itu 1.1 sampai dengan 4 untuk fuse, 1.1 sampai dengan 2,5 untuk MCB. Di sini kan saya mau menghitung MCB-nya. Maka 3,6 dikali 1.1 hingga 2,5. Maka hasilnya adalah 6 ampere untuk yang dipakai. Jadi MCB yang dipakai pada grup 1 itu harusnya 6 ampere. Kemudian ini untuk menghitung fuse. Untuk menghitung fuse itu sama rumusnya in kali K. Hanya saja tadi ketentuan K yang berbeda. Untuk fuse itu 1.1 sampai dengan 4. Maka di sini dihitung 3,6 dikali 1.1 sampai dengan 4. Maka hasilnya adalah 12 ampere. Maka fuse yang digunakan adalah NH fuse 12 ampere. Untuk grup-grup selanjutnya sama juga seperti itu. Grup-grup selanjutnya sama seperti itu. Dilanjutkan maka grup 1, grup 2 dan seterusnya sampai hingga grup 10. Nah, selanjutnya ada juga untuk menggrupingan daripada stop kontak itu sendiri. Cara penghitungan stop kontak itu sendiri gimana sih? Nah, di sini ada caranya itu sama seperti yang di atas, hanya saja ini dihitungnya hanya dengan eh what what stop kontak yang ada gitu. Nah, di sini kan grup A, ini saya ada 13 stop kontak. Pembagian grup A B C-nya itu adalah nih, buka lagi denahnya. Nih, garis yang satu ini adalah grup A. Kotak kontak grup A bagian sebelah sini, hanya sebelah sini saja. Nah, untuk grup B itu sebagiannya sebelah sini, bagiannya sebelah
sini, ini grup B, dan grup C ini sebelah sini. Maka dalam perhitungannya adalah grup A itu ada totalnya ada 13 stop kontak dikali 220 volt. Maka hasilnya adalah 2860 volt ampere dan VF-nya 220 volt. Maka in-nya itu adalah 13 ampere. Dihitunglah untuk dihitung dalam MCB-nya di sini kali IN kali tadi udah ditentuin K-nya di atas, maka hasilnya 20 ampere. Maka MCB yang dipakai itu harus 20. Untuk menghitung fuse juga sama. 13 ini 13 dikali yang tadi sudah ditentukan, maka hasilnya kurang lebih 40 ampere. Begitupun untuk grup-grup selanjutnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kapasitor bank. Di sini saya menggunakan kapasitor bank karena eh, nilai dari faktor daya yang saya gunakan itu tidak mendekati 1, maka saya menggunakan kapasitor bank untuk apa tuh namanya, menghubungkan secara seri dan paralel satu sama lain bentuk bank kapasitor menyimpan energi listrik. Jadi di mana ketika misalnya ada energi yang terbuang akan tersimpan di kapasitor bank. Nah, kapasitor bank ini bekerja dengan memberikan bantuan daya atau suplai daya untuk beban pada instalasi listrik yang ada. Kapasitor bank fungsi untuk memperbaiki faktor daya. Nah, maka di kapasitor bank saya itu ada nih kurang lebih seperti ini. Nah, terakhir itu ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah instalasi listrik itu adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang di dalam bangunan maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Dan mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Oh iya nih, untuk denah, saya hasilnya seperti ini. Ini adalah gedung sekolah lantai 2, di mana ini adalah ruang kelas, ini musola, ini WC, WC laki-laki, ini tempat wudhu langsung masuk sekolah. Ini WC perempuan, tempat wudhu langsung masuk sekolah. Kemudian ini auditorium, ini WC guru, ini tuh ruang kesekretariatan. Oh, ini ada UKS, ini perpus, ini kesekretariatan pramuka, ini ruang kesenian, dan ini ruang BK, ini ruang kepala sekolah, ini ada ruang guru, dan terakhir ini ada laboratorium IPA. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.